Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur kepada Allah nggih dalu punika saged pepanggihan malih insyaallah. Mugi-mugi dirahmati di sepanjang kajian kita dalu punika insyaallah. Sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa belajar risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadikan setiap ilmu menjadi amal insyaallah. Ini insyaallah kajian rutin pertama yang di silabus. Jadi nanti kita belajarnya pakai urut-urutan, ya insya Allah. Sekitar seminggu yang lalu saya dihubungi Bu Yuni lewat WA, insya Allah diadakan sebulan 2 kali. Ya. Jadi kita insya Allah akan belajar dari nol. Ya. Mudah-mudahan setiap pelajaran ingkang disampaikan saged kita pahami dan saged diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini pertemuan ingkang sepindah, saya mengingatkan ini masih di bulan Al-Muharram. Tanggal pinten iki? Tanggal 18 Bu menawi. Tanggal 18 Al-Muharram. Kita harus ingat bahwa bulan Al-Muharram bulan ingkang istimewa. Nggih menika sedaya amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya sedaya keburukan juga dilipatkan dosanya. Masih ada waktu plus minus 12 hari lagi atau 11 hari lagi kita mendapatkan waktu ingkang istimewa numpuk-numpuk amal soleh. Amargi sakbaripun rampung mungkin bibar bulan Al-Muharram kita kepanggih malih bulan istimewa 6 sasi ngajeng. Nggih menika bulan Rajab. Bulan Rejab nggih cara Jawa nggih. Nggih. Ustaz apa Ustaz? Nggih. Kata ibu Ustaz kurang maju. Oh, kurang maju. Kurang Kurang ke sini. Oh. Suaranya kurang jelas. Karena keluar Ustaz. Oh, kurang dekat maksudnya. Oh, nggih nggih. Nggih. Segini? Segini? Nggih. Kepireng mboten? Nggih. Kepireng. Mboten kirang maju tiang itu, kirang maju suarane maksudnya? Nggih, nggih. Kirang majeng mike. Nggih, nggih, nggih. Sampun kepireng saya dereng? Sampun, nggih. Jadi diambali malih niki tiksi bulan Al-Muharram. Eman-eman kantun 12 hari, 11 hari Pak menawi nek 29 dinten. Nggih. Maka jangan sampai hari-hari lewat jenengan boten ibadah kathah niku rugi. Nggih. Pokoknya pripun carane jenengan gadah jadwal supados amal soleh kathah niku. Padha-padha salat wulan niki Al-Muharram kali ngenjang wulan Safar. Nggih. Niku benten Bapak Ibu sedaya, nilainya di sisi Allah benten. Nggih. Maka semindah malih niki kesempatan sampun ngantos keliwat. Kewajiban saya mengingatkan untuk diri sendiri dan sedaya ingkang hadir. Nggih. Bapak-bapak sampun ngantos keliwat salat boten teng masjid eman-eman. Nggih. Diusahakan salat fardu di masjid. Niki bulan Al-Muharram. Nggih. Sebab sedaya amal soleh dilipatkan pahalanipun. Nggih. Ini keuntungan di dalam agama Islam, kathah ibadah ingkang dikaitkan kali wekdal. Contoh, podo berdoa
Tetapi kalau jenengan doanya di ujung malam, sepertiga malam ingkang terakhir, langkung mudah diijabah. Niku lak padha-padha wektu to niku. Gini apa nggih? Tetapi waktu itu kalau jenengan sholat malam meminta itu lebih mustajab. Podo-podo gerakan sholat, nek panjenengan berdoa ketika sujud maka lebih makbul. Itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau angsal informasi lah kok wulan niki wulan istimewa, maka gunakan betul. Sampun ngantos keliwat mboten amal soleh. Nggih. Amal soleh bentuknya kata sing wajib-wajib kados salat, zikir. Juga amal soleh nolongin orang, menolong orang. Itu pentingnya luar biasa. Di antara pemudah panjenengan mlebet surga nggih menika di samping jenengan tegak kepada Allah juga menolong kanan kiri. Niku penting, nggih. Sebab agami Islam niku minggah kali menyamping. Kedah saya hubungan kali Gusti Allah, kedah saya hubungan dengan manusia. Itu pengingat pertama saat ini teksi bulan Al-Muharram. Insya Allah apal nggih kados kula tanglet panjenengan di pertemuan sebelumnya pas pengajian umum kita harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Saking Al-Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ampun namung apal Januari, Februari. Tapi nek wong Jawa biasanya tiang Jawa niku sok apal sebab sami to niku. Nggih. Wulan Suro, wulan Safar niku nek niku to sami to. Ngene apa nggih? Nggih. Maka itu digunakan, digunakan. Kemudian Bapak Ibu sedaya, ingkang nomor kali karena ini pertemuan pertama rutin, insya Allah saya mengingatkan tujuan kita diciptakan Bapak Ibu sedaya. Dalilipun jenengan saged mau surat nomor 51 ayat ke-56. Surah Al-Dzariyat ayat ke-56. Temuriku Gusti Allah sabda pangandika nggih wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kejaba namung kagem ibadah. Jadi kalau jangan ditanya, lah saya dilahirkan di bumi itu 60 tahun 70 tahun hidup untuk apa toh? Untuk ibadah, Bapak Ibu sedaya. Nah, kan pertanyaan pun ibadah niku napa? Lah kok dadak digawe kon ibadah. Maka para ulama menyebut definisi ibadah, arti ibadah cara syariat nggih menika saya bacakan Arabnya riyin. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al lahir dan batin. Ibadah nggih menika napa-napa ingkang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan maupun perbuatan lahir lan batin. Niku nggih. Maka mulai dalu punika jenengan saged gadah sandaran. Kalau saya melakukan sesuatu niku ditimbang-timbang niki kinten-kinten Gusti Allah ridho napa mboten, cinta napa mboten. Jadi sedaya amal kesainan insya Allah niku amal soleh. Tentu mawon mungkin penjabarannya sambil jalan nanti dipahamkan. Niki intinya pokoknya jenengan berbuat ingkang sae yang Allah cinta dan ridho, karena itulah tujuan jenengan diciptakan. Arti lain dari liya'buduni, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni. Surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56 nggih menika artinya adalah mentauhidkan Allah. Nggih menika ndadosaken Gusti Allah niku
satu-satunya tempat kita berdoa, satu-satunya tempat kita memohon, satu-satunya tempat kita bersandar. Nek wonten keluh kesah nggih keluh kesahe ke Gusti Allah mawon. Nek gadah penyuwunan nyuwun teng Gusti Allah mawon iku mentauhidkan Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Maksud para ulama gimana kok? Agar orang-orang mengesakanku, mengesakan Allah maksudnya. Terus mulai malam hari ini jenengan gadah pada tawakal teng Gusti Allah, gadah wedos teng Gusti Allah. Adapun takut kepada macan boleh enggak? Boleh. Takut kepada ular boleh, namanya takut yang tabii. Adapun yang dimaksud takut hanya kepada Allah gimana kok? Takut yang disertai pengagungan. Contoh jenengan liwat teng daerah yen kula menika Cilacap niku enten jembatan yang orang bilang katanya di situ angker. Nek liwat kudu dehem. Nek mboten dehem mungkin cilaka. Nah niku wedhus sing mboten asal niku. Nek mboten tin. Nek mboten ngedin mungkin bane bocor. Nah niku namanya takut yang tidak boleh. Adapun takut kepada ular, kepada macan, ada macan kita lari itu boleh. Nggih, boleh. Yang tidak boleh adalah takut sambil dengan mengagungkan. Waduh, nek aku ora kaya ngono, engko dadine kaya ngene. Nah niku yang enggak boleh. Nah, tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk liya'buduni. Setunggal supados melaksanakan napa-napa ingkang Allah cinta dan ridho. Yang nomor 2 adalah mengesahkan Allah di dalam seluruh urusan kita. Contoh, kita berharap anak kita sukses, maka berharapnya hanya kepada Allah. Adapun jenengan menyekolahkan, jenengan ngantar pagi, jemput, membiayai, itu hanya sebagai wasilah saja. Bahwa dia akan sukses atau tidak, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab teksi kata tiang ingkang kelintu dalam hal mentauhidkan Allah ini. Contoh, jenengan gadah putra kok dilalai ngertos nggih kebenaran sukses nggih sukses. Kemudian jenengan ngobrol-ngobrol sama teman, Pak putrane jenengan teng pundi? Wah alhamdulillah dadi bupati sakniki. Kuwi ndek mben sebab zaman cilik iki aku yo tenanan ning rumah. Tak biayane tenan, tak anter, tak ini, pokoke yus aku ki perane yus tenanan banget. Mbok menawa aku ora kaya ngono kuwi, ora dadi ngono kuwi. Nah niku mboten angsal. Ya mboten angsal. Sebab panjenengan hanya wasilah saja. Mbok jenengan tenanan banget leh ngrumat nek Gusti Allah mboten karep, mboten dadi. Nah itu namanya mentauhidkan Allah. Seperti halnya Korun. Nggih, Korun contoh. Sampai-sampai di Indonesia saja terkenal Korun, harta Korun. Padahal tiang kita putih, teng Mesir, teng Mesir. Saking sugih Korun niku, teng surah Al-Qasas dalam Al-Quran dikisahkan. Di dalam surah Al-Qasas, ini dengan bahasa surah Al-Qasas tentang kisahnya Korun. Ngantek sing jenenge kuncine gudang hartane niku, nek digawa mokeh niku mboten kiyat. Nopo kudu tiang kathah banget nembe saged ngangkat kuncine gudange lho kuncine niku. Dadi barange lho niku kuncine. Nggih. Sugih banget sugih. Cara tiang ngen kula namanya sugih banduara. Cara tiang Cilacap niku sugih banduara. Sugih banget sugih. Ning sakniki nek tanglet kula tanglet panjenengan purun boten jenengan gadah putra dijenengi Korun. Mboten nggih. Merga awake dhewe meskipun sugih ning elek ngene nggih. Sugih ning elek. Anake jenengan sinten? Anakku jenenge Korun. Ketoke ya medeni men nggih. Nggih. Kita pun enggak mau pakai nama Korun padahal wong sugih banget sugih. Nah, amargi napa kok Korun kemudian jadi buruk? Karena dia mengatakan di dalam surah Al-Qasas niku disebutkan, Korun, kok dapat uang itu dari mana?" Kata dia, "Innama utituhu ala ilmin indi."
duitku sing akeh banget kuwi, emasku sing akeh banget kuwi sebab aku ki duwe ilmu, sebab aku ki pinter. Oh, itu. Gara-gara itu Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, maka disebut harta karun. Digoleki ning patang Mesir mriku mboten teng mriki nggih. Ning digoleki teng pundi-pundi harta karun. Karena apa? Ucapan tidak mentauhidkan Allah. Goro-goro aku pinter, aku tadi duit. Nek ngono kudune wong pinter sugih kabeh. Ngene apa nggih? Nyatane kathah tiyang pinter mboten sugih. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nyatane kathah tiyang mboten lulus SD sugih banget. Kathah mboten? Kathah. Tangga kula teng Cilacap niku gadah toko bangunan, masyaallah SD mboten lulus. Sakniki tokone kathah banget sugih. Jadi urusan harta titipan Allah. Titipan Allah. Maka kita mentauhidkan Allah, ya Allah, semuanya saya serahkan kepadamu. Nah, ini dari surah Al-Dzariyat, surah ke-51 ayat 56 tentang tujuan kita diciptakan. Maka Bapak Ibu, jangan lepas dari ayat ini. Di dalam semua kehidupan kita, jenengan badhe sanjang teng tiyang sanes diukur. Kinten-kinten Allah cinta dan ridho mboten niki. Kira-kira nek saya kondo ini kira-kira Gusti Allah seneng apa ora? Nah, untuk menentukan pundi-pundi ingkang Gusti Allah seneng kali mboten membutuhkan bimbingan. Itulah mengapa jenengan disebut sebagai muslim. Nopo artinya muslim Bapak Ibu? Muslim artinya berserah diri. Sing jenenge yang berserah diri niku siap diatur mboten? Siap diatur. Siap diatur. Saya muslim, berarti saya berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Berarti saya siap diatur. Gini apa nggih? Nah, aturanipun diberikan oleh Allah dengan mengutus para nabi dan rasul, Bapak Ibu. Maka konsekuensi dari tujuan kita diciptakan untuk ibadah, Gusti Allah paring rasul. Dalilipun apa? Quran surah An-Nahl ayat ke-36. Ini jenengan tulis nih Bu Yuni nulis. Saya tadi udah sampaikan ke Bu Yuni kalau bisa untuk ngaji dengan saya besok-besok masing-masing pegang catatan. Supaya sampai rumah, oh mau ki dalil sing cerita tentang Nabi ki neng dito. Nah jenengan saged cek teng griya dibuka. Oh bener teng Al-Qur'an wonten surah An-Nahl ayat ke-36. Allah sabda pangandika nggih, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibu taghut. Niku bunyinya begitu. Nggih. Sesungguhnya dan sesungguhnya kepada masing-masing kaum niku diutus rasul. Nggih. Napa tugasnya rasul? Ani budullah wajtanibu taghut. Nggih menika agar tiang-tiang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Niku tujuan niku diturunkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut Muhammad, jenengan jawab sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dikatakan orang yang pelit adalah ketika disebut namaku tidak memberikan salam kepadaku. Makanya kalau saya mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soyo akeh salam, soyo apik. Soyo akeh sholawat, soyo apik. Nek perlu ewon sholawat niku, nggih. Minimal enjang ping 100, sonten ping 100 niku minimal niku. Nggih, panduan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nggih, teng Jumatan jenengan sering mireng, nggih. Maka bersolawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sedaya, yang tertulis di dalam Al-Qur'an
Nabi dan Rasul itu 25 yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi Rasulullah mengabarkan kepada kita berdasarkan dalil tadi, walaqad ba'asna fi kulli rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Berarti di setiap umat niku enten utusan. Buktine, lah kok iso wong adoh banget teng pinggir hutan kok yo ngerti agama. Ngerti sing disembah niku sapa? Nggih napa nggih? Dereng enten WA lho. Dereng enten WA, dereng enten napa-napa. Lah kok yo ngerti? Kudu nyembah Gusti Allah yang ono Gusti Allah yang menciptakan. Sebagian menyebut dengan nama-nama yang berbeda-beda. Tapi secara batin masing-masing walaupun teng ujung dunia niku tetap ngertos yen ono Gusti Allah. Sebab Rasulullah mengabarkan ada 124.000 nabi dan rasul yang diutus. Oke niku kathah. Tetapi yang tertulis di dalam sejarah ada 25 yang wajib kita imani, kita hafalkan kalau bisa. Anak-anak kita yang di TPQ sudah menghafal, insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sedaya, kita disuruh ibadah, maka kita harus tahu tata cara ibadah. Maka Allah kirim Rasul untuk memberitahu tata cara ibadah. Tata cara nyembah Gusti Allah niku pripun? Niku Rasulullah berikan panduan lewat syariat Islam. Inilah yang akan kita pelajari, Bapak Ibu sedaya. Kita secara bertahap, lambat-lambat, sidik-sidik, mudah-mudahan setahun ngajeng pun angsal ilmu 1, 2, 3. Terus niku makanya sepindah mali ngaji niku, masya Allah, barokahnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Jenengan lenggah kados niki Bapak Ibu, niku barokahnya, masya Allah. Nek jenengan ngertos dalilnya, jenengan seneng sing jenengan lenggah teng majelis niku. Walaupun mungkin sebagian jenengan rotong pun ngantuk pun dadui. Ini termasuk kajian Ba'da Isa saya yang pertama ini, yang rutinan. Ini pertama ini. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua. Ada 2 masjid yang kajiannya Ba'da Isa seperti ini. Kebanyakan yang lain itu Ba'da subuh sama Ba'da maghrib sampai Isya. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan dapat pahala sunnahnya. Karena mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, kita sudah tahu dikirim Rasul, kemudian kita diberi waktu di dunia. Jenengan lahir ngantos jenengan sedo ngenjang diberi waktu. Nah, Rasulullah paling kabar. Rata-rata wekdal yang diparingaken tentang panjenengan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dulu sudah berasa sampaikan, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, antawisipun swidak tekan 70. Wa aqalluhum mayajuzu dzalik. Sithik sing diluwihke saking angka menika. Enten sing 80 enten. Sangang dosa enten. 100 ning sithik dibandingkan antara yang 60 sampai 70. Sing 30 enten petang urip, tapi rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, 60 sampai 70. Dados jenengan pun saged hitung-hitung. Nek sakniki umure 50, yo kira-kira 10 tekan 20 tahun niku pun apik banget niku. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam 61 tahun cara dihitung Masehi, kata jenengan hitung. 63 niku lak Hijriah. Selisih 11 dinten tiap tahun. Makanya kalau dihitung Masehi swidak ji. Jadi kalau panjenengan sesepuhan sudah di atas 61 tahun itu pun bonus. Pun keuntungan banget niku nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Di antara keberkahan nggih menika Mbah, umur panjang wonten teng kesaenan niku. Sing paling diirini niku wong uripe dawa tur apik niku jan masya Allah niku. Ibadi sak badi-badine iki. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sedaya, riyin kalau dengan taksih kelingan pas kula ngisi pertama teng mriki. Karena wekdal kita niku terbatas.
Maka kita kedah saged ngitung-ngitung supados untung di dalam kehidupan ini. Di antara kabar yang Allah berikan kepada kita menika di dalam surah Al-Asr. Dulu sudah pernah saya bahas. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sejatine tiang niku di dalam khusr, demi waktu sejatinipun sejatosipun tiang-tiang niku di dalam kerugian. Khusr niku kados to jenengan napa berenang jenengan kelem niku lho, mlebet teng toyo niku mlebet. Nah, khusr niku niku. Kita itu mendapatkan kerugian dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, itu kerugian. Illa kecuali 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang ingkang beriman. Bapak Ibu sedaya, kata-kata iman itu artinya berilmu. Sepeda malih. Jenengan kalau mendengar kata iman berarti terkait dengan ilmu. Sebab nopo? Mboten saged panjenengan gadah iman kecuali didahului dengan ilmu. Contoh, jenengan kok keroyo-royo tindak sholat isya teng masjid? Saya tanya jenengan, Pak, kenapa Pak jenengan ke masjid tadi sholat isya? Saya muadzin, saya punya tugas. Atau nopo Pak? Jenengan yang membuat jenengan jadi sholat di masjid nopo? Berjamaah. Kenapa berjamaah? Biar pahalanya berlipat-lipat. Masya Allah. Ilmu berarti kan? Ilmunya adalah saya kalau sholat berjamaah pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat sendiri. Maka dengan itu saya mengimani. Dengan mengimani, saya yakin betul itu ilmu itu. Maka dengan itu jenengan tidak teng masjid. Maka illal ladzina amanu maksudipun nggih menika jenengan kedah berilmu. Mboten mungkin jenengan meyakini sesuatu tanpa ilmu itu mboten mungkin. Kok keroyo-royo gelem poso, kesel-kesel malah poso. Sebab jenengan ngertos poso niku memberikan pahala dan dicintai oleh Allah. Ilmunya itu, setelah punya ilmu jenengan mengimani. Maka sepindah malih, orang yang tidak akan merugi menika orang yang mau mencari ilmu. Insya Allah duduk panjenengan iki di antara proses mencari ilmu insya Allah. Wa amilus solihat, nggih menika tiang-tiang ingkang beramal soleh. Jenengan ngerti? Nek nang masjid niku pahalane lipet. Ning jenengan boten tindak. Namung ilmu tok. Boten dados amal soleh. Rugi napa boten? Rugi. Walaupun jenengan ngertos kalau enggak beramal soleh maka kerugian. Kerugian. Maka di samping illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian tawasobil haq. Sak sampune panjenengan ngertos niku kesaenan ya kandha teng rencang-rencang yo padha ndamel kesaenan niku lho nggih mengingatkan nggih di dalam kebenaran nggih nek ana wong sing kira-kira napa dereng semangat disemangati nggih ayo monggo kita sareng-sareng semangat wonten agami. Monggo ngaji, sareng-sareng duduk, insya Allah berkah. Kemudian yang terakhir sabar. Sabar di dalam ketiganya tadi itu. Sabar dalam mencari ilmu. Lenggah kados niki mungkin jenengan saya sabar di dalam mengamalkan. Aduh, aku wis ngerti janjane Senin Kamis yo apik ini kadang-kadang ngapot. Sabar. Jenengan bangun malam sahur, sabar. Niku lho. Nggih. Kemudian sabar di dalam aruh-aruh sing jenenge aruh-aruh najan apik boten tentu ketemu apik ngene nggih. Kadang-kadang kita niatnya baik menyampaikan jebul salah pengertian nggih saged. Nggih. Maka kita harus sabar. Berdoa ya Allah, mudah-mudahan
si fulan sama-sama semangat dapat hidayah. Nah, Bapak Ibu sedaya, juga Allah mengabarkan kepada kita di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin niku. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih menika tiang-tiang ingkang salatnya khusyuk. Niku Bapak Ibu. Amargi napa? Nanti fikih pertama yang kita bahas ini bab salat. Nanti pelajaran selanjutnya. Mbok menawa bab salat mawon setahun dereng rampung mbok menawa. Nek seminggu sebulan 2 kali. Sabar. Sabar, karena nanti lambat-lambat supados jenengan ngertos betul sehingga sholatnya Allahu Akbar tiyo kraos betul, jenengan merasakan betul ya Allah jebul sholat yo nikmat tenan. Kalau jenengan paham insya Allah nikmat sholatnya insya Allah. Jadi menika tiyang ingkang sholatnya khusyuk. Kemudian walladzina hum anil lagwi mu'ridun, ayat ke-3-nya. Nggih menika tiang-tiang ingkang boten menyia-nyiakan waktunya. Lagu niku menyia-nyiakan waktu. Istilahnya niku kakean dolanan. Nggih. Bayangkan Bapak Ibu. Ini meskipun kisah ini kisah Israiliyat, kisah yang sebenarnya tidak harus jadi dalil, nggih. Ini kisah zaman Nabi Nuh riyin. Nggih, mungkin jenengan pun pernah mireng, ada orang, nggih, seorang ibu yang menangis. Ditanya, sekali lagi ini tidak jadi dalil, hanya diambil ibrohnya, hanya diambil hikmahnya. Karena saya juga tidak yakin betul apakah ini ceritanya persis nyata, tapi hikmahnya baik. Hikmahnya baik. Ibu ini punya anak umur 300 tahun meninggal. 300 tahun kata apa sidik? Kata apa sidik 300 tahun? Nangis, ditanya sama Nabi Nuh. Wah ibu kenapa engkau nangis? Kasihan anak saya masih remaja udah meninggal. 300 tahun remaja. Sebab zaman Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Berarti nak swidak tahun nopo 300 tahun iki cilik. Nah, kemudian Nabi Nuh menghibur. Rasa sedih. Sok zaman akhir ono zaman wong tuane niku umure mung widaan. Kapan niku? Saat niki. Maka ibu nanya, ya wahai Rasulullah, wahai Nabi Nuh, itu benar seperti itu? Iya, akan datang suatu masa umur sepuhnya itu 60-an. Maka ibu mengatakan, andai saya hidup di zaman itu, maka saya akan sujud terus, saya nggak akan pernah angkat sujud saya. Paham maksudnya gitu? Artinya jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Awake dhewe iki mung sithik men wektune niku lho maksudnya. Gitu Bang nggih. Lah kok awake dhewe wektune pun sithik iji sempat dolanan werna-werna niku rugi banget. Maka dikatakan di dalam Quran surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang boten menyia-nyiakan waktunya, efektif. Bapak Ibu sedaya, saya kasih contoh satu nih. Di antara ini cerita amal soleh tadi, mudah-mudahan bisa ambil hikmahnya. Di antara kebiasaan saya nih, kalau duhur, saya kadang-kadang sholat di Masjid Al-Yakin, masjid yang di pinggir jalan besar itu, yang di dekat Tugu Lilin niku lho Pak. Lere pun niku. Niku lak jamaah makmur banget niku. Nggih, mbok awan sore esuk wengi niku jamaah brutal niku. Sebab napa? Jampiran niku lho, jampiran tiang. Nggih. Saya kadang-kadang nunggu di situ setengah jam. Jadi ngeten tiyang. Kadang-kadang kula danteng mriku kadang-kadang. Saya berdoa nunggu. Karena apa? Harus ada waktu dalam sehari kita itu berdekat-dekatan dengan Allah nunggu waktu sholat. Jadi dengan praktekkan coba. Di antara 5 waktu sholat, mana kira-kira yang saya bisa datang awal, duduk mohon sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niku nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Ngungkuli, mbok menawa ngungkuli di mobil Mercy mbok menawa nggih. Nggih. Gitu. Terus kalau jenengan ingin nikmat yang luar biasa, tunggulah waktu sholat. Tunggu waktu sholat. Bayangkan
nunggu waktu sholat yang sunnah saja sebagian kita belum bisa melakukan. Nah kok isi sempet dolanan zaman Nabi Nuh niku lak rugi banget niku. Ibu saya napa nek cara aku urip sok zaman kuwi, zaman wong sing umur tone swidakan, aku arep sujud terus mong kon munggah, pengine mung ibadah tok. Saged paham Bapak Ibu? Saya paham nggih? Ini mudah-mudahan jadi pengingat buat panjenengan sedaya. Air Pak, alhamdulillah kalau saya dikasih air. Sudah mulai sudah mulai apa? Kering. Senjatanya penceramah itu sebenarnya cuma air Pak. Kemudian Bapak Ibu sedaya, saged dipahami sampai detik ini? Sampai titik ini saged dipahami urut-urutannya nggih belajar kita? Bapak Ibu nggih? Nanti kalau dengan lupa saya bagi videonya. Nggih, supaya bisa diulang di rumah. Nggih. Oh, nganggo kuota nggih lek YouTube niku nganggo kuota nggih. Ya mungkin di-download sepindah teng sinten mungkin saged dipindah teng HP jenengan. Nggih. Wong nek download teng YouTube niku alit niku. Mboten abot. Misalnya Bu Yuni nanti download disebar ke grup kan saged. Nggih. Dados mboten kedang ngagem kuota sedoyo. Kuotane siji. Nggih. Nek mboten masjid pasang wifi. Nggih. Masjid pasang wifi. Kados teng mriko kan enten wifi nek masjid-masjid umum nggih. Terus nanti nek badhe nonton teng cangket masjid saged nggih. Matur nuwun Pak. Langsung saya minum barokah. Nggih. Barokah. Kula riyen nggih Pak nggih. Jenengan nenggo sambil dibagi. Bismillah. Nanti catatannya nanti bisa di Bu Yuni, insya Allah Bu Yuni nyatet, jadi urut-urutannya kita akan belajar bagaimana insya Allah diikuti. Kemudian Bapak Ibu sedaya, setelah hidup nanti kita ini 60-70 tahun atau sebagian lebih, kita akan pulang. Maka kalau jenengan mendengar tiang sedo, gimana kita mengucapkan apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillah, inna lillahi sesungguhnya semuanya milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada Dia Allah raji'un akan dikembalikan. Maka panjenengan sedaya nyamung dikasih wekdal nanti akan dikembalikan ke Allah lagi. Akan dikembalikan kepada Allah lagi. Nah, Bapak Ibu sedaya, normalnya keturunan Bani Adam niku kondurnya ke sorga. Sebab mbah kita dulu di sorga, dikembalikan ke sorga, seharusnya begitu. Tapi kalau kita keliru jalan, maka saged meleset teng neraka, naudzubillah. Jadi terminal pulang kita hanya ada dua pilihan. Nggih menika ke surga atau ke neraka. Sudah pilihannya cuma itu. Nggih, Bapak Ibu sedaya. Dan karena sudah diutus Rasul, maka Rasulullah memberikan kabar gembira. Nggih menika sing sinten kemawon mau masuk surga pun diparingi carane. Sing sinten kemawon mau masuk neraka nggih empun diparingi carane. Nggih, inilah mengapa kita belajar agami, dengan harapan kita akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jenengan saged maos teng surah Al-Kahfi nggih, surah nomor 18 ayat ingkang pungkasan, ayat ingkang terakhir nggih. Jenengan soal kahfian buatan di antara sunnah yang dibaca di hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Makanya bulan Jumat mulai Kamis maghrib ngantos Jumat menjelang maghrib entek waktu asar jenengan banyak-banyak mau surah Al-Kahfi. Niku sunnah. 110 ayat, oke nggih. Niki wektale nggih panjang niku. Nek jenengan saged diulang-ulang, saya nek mboten nggih minimal disambung-sambung mungkin ngantos maghrib dinten Jumat rampung. Niku carane nggih.
ampun diborong nek misalnya abot diborong kok rasanya abot nek durung ngapal kan abot niku. Nggih, tapi nek jenengan bertahap, bar magrib aku maca, bar isya maca, bar subuh maca, niku mboten abot insyaallah. Nggih. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman di tengah-tengah ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Insyaallah sebagian yang tersimpun apal nggih. Faman kana yarju sing sinten kemawon berharap liqa'a rabbih bertemu Robnya kepanggih kali Gusti Allah, artinya melebat surga. Kalau jenengan terminalnya neraka nggak ketemu Allah, kalau jenengan terminalnya surga baru ketemu Allah. Jenengan akan diberi nikmat terbesar setelah seluruh nikmat, yaitu jenengan akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tapi di surga, bukan di dunia. Itu nikmat terbesar yang enggak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Disyarat dua, falyamal amalan sholihan. Syarat pertama, jenengan harus beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jenengan boten angsal sedo bekto dosa syirik. Niku syaratnya. Kali niku syaratnya. Nggih. Nah, amal dikatakan jadi amal soleh, syaratnya nggih kali. Nggih. Yang pertama nggih menika ikhlas karena Allah. Jenengan lenggah seperti ini Bapak Ibu sedaya. Kalau ditanya, "Lah Pak, jenengan ngaji niku tujuane napa?" Jenengan ingat-ingat ini. Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan, kalau jenengan benar tujuan belajarnya, maka jenengan akan dapat rahmat dari belajar. Nggih menika menghilangkan kejahilan. Jahil niku bahasa Arab. Cara bahasa Indonesia ini menghilangkan kebodohan. Menghilangkan nopo-nopo sing mau neuro ngerti dados ngerti. Tapi Pak Ibu sedaya, saya kasih gambaran sejak awal. Kados to niki nggih. Jenengan semua yang hadir di sini ibarat gelas niku pun enten isine. Nggih napa nggih? Tata cara salat jenengan nggih pun ngertos sebagian. Tata cara poso pun ngertos, jenengan punya tenis sini. Saya isi lagi sekarang, mulai malam hari saya isi lagi. Niku jenengan kedah membuka hati, membuka diri. Maksudnya ngaten, kalau nanti kok ada, loh kok beda karo sing tak lakoni yo, jenengan ukurannya ngaten. Yang disampaikan oleh Pak Wahid itu wonten panduane napa mboten? Niku yang paling penting. Panduane ngantos teng Rasulullah napa mboten? Niku yang paling penting. Ya, itu namanya membuka hati. Contoh ngaten. Ya, contoh. Rasulullah mengajarkan ruku. Ya, contoh niki. Niki contoh nih. Ya. Rasulullah mengajarkan ruku. Kalau jangan ruku begini. Ya. Ini seperti ini namanya madda. Bukan begini nggih. Bukan begini. Nanti kalau belajar sholat kita akan tahu hadisnya. Kenapa kok begini? Bukan begini. Ada hadisnya niki. Sahih. Begini kemudian turun ke lutut. Ke lutut nggih. Rukbataihi. Bukan ke sini, bukan ke sini. Paham nggih? Tapi ke sini. Ke lutut. Niki saya pegang lutut gini nggih. Lutut. Sampai lurus. Pandangan mata bukan ke tempat sujud. Kalau ke tempat sujud nanti ndongak. Nanti ada dalilnya, enggak boleh ndongak atau enggak boleh turun. Nah, misalnya ternyata di sini, ini karena ini belajar nggih Bapak Ibu nggih. Ternyata di sini enten yang aduh aku kebiasaannya ngene iki. Ini berarti berselisih sama dalil gini apa nggih? Berselisih dengan yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah hadis Nabi. Ternyata jenengan kok koyo ngene iki. Lah niku ampun tersinggung maksudnya. Paham maksud saya nggih? Ojo, wah jebul aku salah iki. Waduh aku kepiye? Misalnya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu sedaya? Ini kedadosan nggih. Di satu masjid ada orang nanya ke saya, Ustadz, kalau orang meletakkan tangannya ketika ruku di bawah sini, niku sah napa mboten?
Karena saya sudah biasa ditanya, saya sambil mikir, ini orang tanya lagi nunjuk wong napa mboten? Paham maksud saya? Ternyata betul yang ditanyakan itu imamnya, yang biasa ngimam ternyata biasa di sini. Nah ya imamnya kan jadi tersinggung. Gini apa nggih? Untungnya orangnya lebar hatinya. Ustadz, saya ternyata masih salah. Tapi tadi ditanya orang itu langsung ke jenengan, ya saya tersinggung. Begitu. Paham maksud saya? Paham nggih? Paham nggih? Jadi kalau jenengan nanti saya sampaikan kepada panjenengan, kok ternyata ada yang, oh kok urung pas yo. Jenengan lihat. Jenengan misalnya contoh, saya bilang ke yang bersangkutan, jenengan meletakkan di sini itu panduannya dari mana? Karena agama itu dengan panduan. Jenengan boleh saja mau meletakkan di sini, boleh. Silahkan, asal jenengan saged mendatangkan qala Rasulullah ngendika kados niki. Sejauh pembelajaran yang saya pahami, nggak ada yang di sini. Adanya di sini. Nggih, paham nggih? Paham nggih. Terus misalnya kok rada beda mungkin ampun tersinggung nggih. Kalau ternyata ada dalilnya yang lain, saya terbuka, monggo. Dengan misalnya, oh Ustadz, saya menemukan tentang ini dari kitab ini begini letaknya, itu boleh, silakan. Nanti jadi pengetahuan baru buat saya juga. Karena walaupun saya belajar, insya Allah luas, tapi tetap tadi kurang. Kalau mboten ngaku sing paling bener temen iki mboten. Karena apa? Fikih niku luas banget Bapak Ibu. Fikih niku luas banget. Mboten namung siji loro kata. Contoh teng waosan Al-Fatihah misalnya, janjane makmum ki maca Al-Fatihah apa ora to? Lah niku dalile niku kathah banget niku. Nggih. Ada yang mengatakan harus baca, ada yang mengatakan kalau imam sudah baca tidak perlu baca. Itu semua ada panduannya. Nanti kita belajar di kitab salat. Di kitab salat Bapak Ibu, nggih. Nah Bapak Ibu sedaya, tadi syarat masuk surga amal soleh kali boten bekto sirik pas sedo. Bapak Ibu sedaya, boten bekto sirik pas sedo. Berarti nek pernah gawe sirik ning urung mati saged diampuni boten? Saged diampuni boten? Saged Bapak Ibu. Aku ndek ben ora ngerti jebul ngono ki sirik to. Contoh. Di antara sirik kecil, boten sirik ageng. Tatoyur dari kata bahasa Arab namanya toir. Toir niku manuk, burung. Tiang Arab riyin nek badhe tindakan niku nyekel manuk. Nek manuke mabur maring kanan sida lunga. Nek mabur iki ora sida lunga, paling sial. Niku namanya tatoyur, menggantungkan nasib baik lan buruk teng burung niku lho. Lah niku namanya syirik kecil, enggak sampai batal Islamnya tapi syirik niku. Yang seperti itu dihindari. Oh nek ketiban cicak iki kuar lungo-lungo sial, ketabrak motor. Ah niku mboten angsal niku. Niku namanya tatoyur. Nanti dipelajari di bab tentang akidah itu namanya. Terkait dengan rukun iman. Nah, niku jenengan boten angsal kondur seto bekto niku lho. Tapi kalau jenengan pernah kados niku pun ya Allah saya bertobat, diampuni yang seperti itu. Yang tidak diampuni pun ngelokor niku pun sakaratul maut nembe jenengan ya Allah astagfirullah minta ampun. Nah niku repot niku. Saged boten diampuni sebab ampun tenggorokan. Nah, boleh syarat yang pertama tadi apa? Falya mal amalan solihah. Amal soleh syaratnya 2. Amal niku kan saged napa mawon. Jenengan napa mawon jenengan tapi amal soleh syaratnya 2. Nggih menika ikhlas karena Allah dan iktiba kepada Nabi. Maksudnya pripun? Jenengan nyonto Rasulullah, contoh salat Rasulullah ngendika sallu salatlah kama sebagaimana ra'aitumuni usolli, panjenengan melihat aku salat. Lah memangnya awake dhewe iso nonton Rasulullah salat? Maksudnya melihat dari buku-buku para ulama yang menyebut dari sampai ke Rasulullah. Seperti tadi ruku, dari berkata Rasulullah. Itu namanya melihat Rasulullah salat, bukan awake dhewe nonton, bukan. Maksudnya membaca kitab para ulama. Para ulama. Maka sekali lagi syarat dikatakan amal soleh ikhlas dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggih. Di antara dalilnya nggih menika nggih teng surat tentang apa namanya? Tentang ikhlas nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5 kalau enggak keliru nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Diperintahkan kepada panjenengan semua untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa. Nggih menika jenengan ikhlas betul-betul karena Allah. Hunafa lurus. Tentu jenengan nek salat ki ngarep-arep pahala saking bucal tok. Mboten ngarep-arep liyane. Aku salat ya piye nang masjid mosok sih. Aku ya banyak karo tangga aku tak mangkat lah. Nah itu berarti tidak karena Allah. Saya karena Allah ya Allah. Saya betul-betul menghadap kepada Engkau. Karena pengetahuan yang sudah ada. Jenengan nek nanti mempelajari kitab salat, kok kene mboten salat niku eman-emane subhanallah. Kelangan gede, bab gede. Nek ngantos jenengan tinggal sholat itu kelangan bab ageng sangat. Sebagaimana saya pernah ceritakan ke jenengan di dalam surah Shad. Surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Kisahnya Sulaiman alaihissalam. Nanti jangan buka surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Nikmal abdu innahu awwab. Diberikan nikmat kepada Daud, nikmat yang sangat agung, yaitu punya anak yang namanya Sulaiman alaihissalam. Kenapa Sulaiman alaihissalam dikatakan nikmat agung buat bapaknya? Sebab Sulaiman itu awwab, orang yang taat. Orang yang taat. Id'uridu alaihi bil asi sofinatul jiyad. Ingatlah ketika diperlihatkan kuda-kuda yang sangat indah kepada Sulaiman. Sulaiman itu menguasai semuanya. Kewane jajak ngomong nih Sulaiman itu. Punya kuda yang sangat banyak. Cara zaman sini enggak ada Mercy lah, Lamborghini mbok menawa sing regane miliaran. Nggih. Kemudian goro-goro nonton kuda seneng banget keliwat waktu asar, boten asar. Maka apa yang terjadi? Semua kuda dipanggil, kemudian disembelih. Sebagian mengatakan jumlahnya 500 atau 1000. Nek sijine sak miliar, berarti 500 miliar. Goro-goro ketinggalan sholat asar, Bapak Ibu. Nggih. Bayangkan, makanya nek sing ngertos sholat niku ketinggalan sepisan sholat niku reh nyesele pol-polan. Pol-polan. Nah niku tentang amal soleh. Ini jam berapa nih Bapak Ibu? Sampai jam berapa kita? 8:30? 8:30? Bismillah ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan isi insyaallah. Nah Bapak Ibu sedaya, di antara bekal supados jenengan saged melaksanakan niku wau sedaya niku. Di antara bekalnya adalah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fatir ayat ke-28. Quran surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah para ulama. Maksudnya orang yang belajar, Bapak Ibu. Orang yang belajar. Tanpa belajar jenengan enggak akan punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takut adalah bekal di dalam ibadah kita. Bahkan Rasulullah minta rasa takut. Saya ajarkan doanya kepada jenengan, satu ini jangan dilupakan. Nanti bareng-bareng ya. Allahumma qasim lana. Dibaca. Allahumma qasim lana. Sekali lagi. Allahumma qasim lana. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik.
Amin. Mudah-mudahan didengar oleh Allah. Itu artinya ini doanya Rasulullah. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut. Yang dengan rasa takut itu sehingga saya takut bermaksiat kepadamu. Arep ninggalke salat delalai ya wedi. Arep gawe sing elek-elek delalai atine mboten tekan. Aniku di antara manfaat doanya begitu. Arep keri salat eman-eman seperti itu. Nah, Bapak Ibu sedaya, ternyata itu semua tadi merujuk kepada ilmu. Jenengan boten saged melaksanakan itu semua kecuali panjenengan berilmu. Maka di antara dasar kita ingin belajar terus adalah ini. Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-9, surah ke-39 ayat ke-9, yang menika Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah jenengan pikir sami antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Kata Allah, berbeda. Podo-podo sholat, berilmu dengan tidak berilmu itu beda di sisi Allah, Bapak Ibu. Podo-podo takbiratul ihram, nek ngerti artinya takbiratul ihram beda di sisi Allah. Podo-podo sami Allahu liman hamidah, orang yang berilmu langsung ingat Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Jadi kan barusan memujinya. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, zat yang maha agung. Maka jenengan bangkit tasmi sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Itu karena ilmu. Dengan seperti itu jenengan yakin, ya Allah, Engkau tuh maha agung. Tuh, kalau jenengan tahu semua dari awal sampai akhir sholat, saya yakin sholatnya berkualitas. Yang seperti itu di sisi Allah lebih besar pahalanya. Para ulama menyebut podo-podo di belakang imam, dua orang sholat, gerakannya sama, bajunya sama, yang satunya pahalanya selangit, satunya pahalanya satu. Karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Maka Bapak Ibu sedaya, sekali lagi, ayo kita semangat di dalam belajar. Allah berfirman di dalam Quran surah Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat sebagian di antara kalian yang mempunyai ilmu. Bapak Ibu sedaya, kemudian Bapak Ibu sedaya, kita di akhir pertemuan pertama ini kita memohon betul kepada Allah. Kita memohon betul kepada Allah supaya kita diberi istiqomah. Diberi istiqomah. Insya Allah Bapak Ibu siap istiqomah. Siap insya Allah. Sampai ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita dalam kondisi sedang mengusahakan untuk memperbaiki ilmu kita. Nah Bapak Ibu sedaya, saya kasih clue, contoh ilmu. Saya bawakan catatan tentang sholat. Bapak Ibu sedaya, ini tentang sholat, saya kasih bocoran dulu. Nanti kita yang bahas tentang masalah fikih, sholat dulu. Sholat, kalau dengan sholat niku jenengan kedah mempelajari beberapa hal. Sepatus jenengan paham. Secara umum niku, secara umum, gerakan dan perkataan di dalam sholat, gerakan dan perkataan di dalam sholat dibagi menjadi 3 bagian besar secara umum. Meniko ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sepindah malih. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi sebelum belajar itu kita akan mempelajari yang namanya syarat sholat. Syarat sholat, contohnya apa? Syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sahnya sholat, contohnya kedah bersuci, harus tidak ada hadas, kemudian tidak bernajis dan lain-lain. Dipelajari di syarat. Kemudian kita akan belajar rukun. Rukun itu mulai dari takbirat, berdiri pertama, rukun pertama berdiri. Dan Bapak Ibu sedaya, kita akan belajar itu dalam catatan-catatan yang panjang. Maka sabar, sedikit-sedikit nanti saya sampaikan pada jenengan itu semua dalil untuk masing-masing gerakan dan perkataan sholat. Contoh
kenapa jenengan kok mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Rasulullah ngendika, falamma nazzalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, surat apa itu? Quran surah Al-Waqiah ayat ke-74. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu tadi itu surah Al-Waqiah itu 74 itu menjadi bacaan ruku kalian. Maka kita mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Walaman nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surat apa itu? Al-A'la, ayat berapa? 1. Rasulullah ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu bacaan sujud kalian. Maka kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini satu redaksi. Ada redaksi yang lain. Nanti ada masing-masing dalilnya. Dengan demikian jenengan akan merasakan nikmatnya ibadah karena berdasarkan ilmu, insya Allah. Nah, ini yang disampaikan materi malam hari ini. Kalau masih ada 1-2 pertanyaan, monggo. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 pertanyaan, monggo.